Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raka Wijaya dengan NPM 2350090082. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS dari mata kuliah Pembangunan Pertanian kelas C. Di sini saya mengambil permasalahan pada komoditas padi, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan rich picture, mind mapping, dan analisis SketchUp. Baik, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk rich picture, saya mengambil aktor utama petani. Yang permasalahan pertama adalah petani, padinya itu diserang oleh hama tikus. Lalu tikus membuat hasil panen itu jauh dari kata maksimal, sangat jauh. Dan permasalahan selanjutnya, karena hasil panen sedikit, pelaku bisnis atau bandar jadi enggan mengambil hasil panen. Dikarenakan karena bandar ingin hasil panen yang banyak. Kalau mengambil sedikit itu kayak nanggung gitu. Lalu permasalahan keempat, karena itu pendapatan petani jadi menurun juga. Dan permasalahan kelima, petani kesulitan mendapatkan pupuk untuk mengendalikan hama tikus. Lalu permasalahan selanjutnya yang keenam, kurangnya peran pemerintah dalam hal subsidi pupuk atau dalam hal pupuk untuk mengendalikan hama tikus ini. Lalu selanjutnya, pemerintah tidak melihat langsung kondisi petani saat ini itu seperti apa. Permasalahan ke-8, kurangnya pengetahuan petani tentang cara pengendalian hama tikus. Dan selanjutnya, petani itu tidak mendapatkan penyuluhan dari balai penyuluhan setempat. Maka dari itu jadi petani pengetahuannya itu kurang luas untuk tahu cara mengendalikan hama tikus tersebut, dikarenakan tidak adanya penyuluhan yang berkelanjutan. Lalu yang ke-10 itu minimnya keterlibatan dari akademisi. Yang selanjutnya adalah analisis SketchUp. Untuk analisis SketchUp ini, C-nya itu customer, A-nya aktor, T-nya transformation, W-nya worldview, O-nya owners, E-nya environment. Untuk customernya itu ada petani, bandar, dan konsumen. Lalu untuk aktor, petani, penyuluh, pemerintah, akademisi, dan bandar. Untuk transformation, pertanian dari tidak produktif menjadi produktif dan berkelanjutan. Lalu untuk worldview, pertanian harus dipandang sebagai sistem yang saling terhubung. Lalu untuk O, owners, pemerintah, balai penyuluhan, dan akademisi. Lalu untuk E, environment, hama tikus, keterbatasan pupuk, kurang penyuluhan, iklim, dan akses pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian mind mapping pengembangan. Yang pertama itu dari petani itu sendiri. Petani itu harus bisa meningkatkan pengetahuan. Tapi dengan cara apa petani meningkatkan pengetahuan? Yaitu dengan cara balai penyuluhan, akademisi, dan pemerintah itu saling terhubung, saling berkomunikasi. Dengan petani itu jadi komunikatif dan interaktif. Dari balai penyuluhan harus diadakannya penyuluhan berkelanjutan, terus penguatan komunikasi, dan observasi lapangan agar mengetahui kondisi petani itu sekarang seperti apa. Lalu dari akademisi diadakannya pelatihan dan pendidikan kepada petani. Jadi petani itu otomatis bakal upgrading diri mereka. Lalu peran kelembagaan atau pemerintah apa? Peran pemerintah yang lebih tinggi dari balai penyuluhan atau kelembagaan yaitu harus adanya pengawasan atau pendampingan terhadap petani, balai penyuluhan, dan akademisi. Lalu menyediakan pupuk untuk mengendalikan hama tikus tersebut.
Lalu untuk pelaku bisnis atau bandar, dengan petani, balai penyuluhan, akademisi, dan kelembagaan berkomunikasi yang sangat baik, maka pengetahuan petani juga meningkat dan mengendalikan hama tikus. Maka dari itu hasil panen akan meningkat, dan pelaku bisnis atau bandar akan mengambil hasil panen petani dengan sangat banyak. Maka dari itu otomatis penghasilan petani juga akan meningkat. Penghasilan petani meningkat, lalu hama tikus juga berkurang. Dan apa yang harus dilakukan petani selanjutnya? Petani itu harus bisa memanfaatkan pupuk atau bantuan yang diberi oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, sesuai ketentuan dan efisien. Jika semua itu sudah dilakukan, maka petani akan mencapai kesejahteraan sosial. Jadi kesimpulannya, antara read picture, analisis sketchbook, dan mind mapping pengembangan itu saling berhubungan dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya permasalahan yang saya ambil ini pada komoditas padi di Raja Pola. Ini saling berhubungan dan ini bisa dijadikan cara untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh petani. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.